Bab 3 Makan Malam. Selamat pagi Tuan, sapaan dari wanita parubaya yang baru saja membukakan pintu utama untuk tuannya. Arga hanya menganggukkan kepalanya pelan, tetap melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang tamu yang terlihat sangat luas dengan desain interior mewah dan elegan. Hiasan lampu gantung kristal yang menggantung tepat di pertengahan ruangan, memiliki pancaran sinar goldnya yang dipadukan dengan nuansa gold dari dinding dan juga furnitur di dalamnya. Sungguh sangat memanjakan kornea mata di saat memandangnya. Kamarmu ada di lantai 2. Kamu bisa beristirahat sekarang. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa memanggil Bisari. Dia yang akan menyiapkan segala keperluanmu, ucap Arga dengan gerakan kepalanya menunjuk asisten rumah tangga di dekatnya. Menganggukkan pelan kepala Alexa tanda mengerti. Apa Tuan akan tidur? Tanya Alexa, menggantung kalimatnya. Aku tetap tidur di kamar utama, datar Arga, seakan tahu apa yang ada di pikiran istri barunya. Silakan Nyonya, saya bantu tunjukkan kamar Nyonya, ucap Bisari sopan kepada Alexa. Jangan panggil aku Nyonya Bi, panggil saja Alexa atau Al, ucap Alexa, membuat Bisari menatap tuannya yang tampak mengangguk pelan. Saya akan memanggil Anda Nona. Sepertinya tidak pantas jika saya memanggil istri Tuan Arga dengan sebutan nama, jawab Bisari. Ya sudah, nggak apa-apa Bi, pasrah Alexa. Bisari segera mengarahkan Alexa untuk menaiki anak tangga, melangkahkan kaki kompak akan menuju kamar yang sudah dia siapkan. Sedangkan Arga melangkah untuk menjatuhkan tubuhnya di atas sofa, kemudian melepaskan kancing atas kemejanya untuk duduk bersandar sembari memejamkan matanya mencari kenyamanan. Bagaimana bisa aku bercinta dengan wanita lain selain Kira Hams? Lirik Arga, tetap memejamkan matanya, masih setia dengan posisinya. Anda harus melakukannya, Tuan, demi untuk generasi penerus perusahaan Anda, datar Hams, sedari tadi berdiri di dekat tuannya. Apa nggak ada cara lain selain dengan bercinta? Sembari membuka matanya perlahan, menggelengkan pelan kepala Hams, sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan konyol tuannya. Arga menghela napas, memejamkan matanya kembali tatkala mengingat Kira, istri pertamanya yang sudah sangat dirindukannya. Aku sangat mencintai Kira, Hams. Bagaimana bisa aku menyakiti hati dia dengan bercinta bersama wanita lain di rumah ini, rumah tempat kami memadu kasih selama hampir 8 tahun lamanya. Anda nggak harus melakukannya di rumah ini, datar Hams, seiring dengan membukanya kembali kelopak mata Arga, menatapnya diam. Anda bisa melakukannya di apartemen, atau di rumah Anda yang lainnya. Haruskah saya reservasikan kamar hotel untuk Anda? Tawar Hams. Menciptakan seolah senyuman setengah di bibir Arga, mencibir tawaran dari sekretarisnya. Ini bukan hanya masalah tempat, Hams, tapi juga masalah hati. Bagaimana bisa aku menyentuh wanita lain di saat hati dan pikiranku sendiri sudah dipenuhi oleh nama Kira? Dan tak lagi membuat Hams bersuara, lebih memilih untuk diam di saat ia tak tahu harus menjawab apa. Sudah sangat mengetahui mengenai besarnya cinta Arga kepada Kira. Untuk memandang wanita lain saja, tuannya ini gak ada selera, apalagi menyentuh dan meniduri wanita selain nyonyanya. Kamu bisa pulang. Aku ingin berendam untuk menenangkan pikiranku. Dita Arga berdiri dari duduknya, tetap dengan ekspresi datarnya. Hams hanya menganggukkan kepalanya pelan, memandang Arga yang sudah melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, akan menuju kamar utama di lantai bawah. Langit mulai gelap, karena sinar mentari telah bersembunyi dan berganti dengan sinar rembulan yang ditemani bintang. Terlihat Alexa masih duduk termenung di atas ranjangnya, menatap kosong ke depan, memikirkan keputusan yang sudah dia ambil. Dert, dert, suara getar ponsel di atas ranjang membuyarkan lamunannya. Yandis, lemah Alexa, sesaat setelah menggeser layar ponselnya, menerima panggilan telepon dari sahabatnya. Apa kabar kamu? Masih sehat kan? Gendis bertanya. Sahabat satu-satunya Alexa dari SMA.
teman terbaik di kala susah, yang selalu setia meminjamkan telinga untuk Alexa berkeluh kesah, hanya untuk sekedar meringankan perasaan sesaknya. Apa keluarga itu memperlakukanmu dengan baik, atau malah lebih buruk dari orang tuamu, Al? Tanya gendis lagi, menciptakan sunggingan senyum setengah di bibir Alexa. Aku dilahirkan untuk selalu sehat, Nis. Aku harus selalu sehat, agar tetap bisa berdiri tegak saat takdir melempariku lagi dengan batu, menyiratkan sebuah rasa sakit yang begitu sangat dalamnya. Apa suami kamu dan istrinya menyiksamu? Enggak, Tuan Arga sepertinya baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Tapi untuk istrinya, aku enggak tahu bagaimana sikapnya nanti. Sembari memainkan jari kanannya di atas pangkuannya. Kamu belum ketemu? Belum? Istrinya masih di Singapura. Bagaimana kalau istrinya nggak menyukaiku dan malah menyiksaku, Dis? Sama seperti adegan di sinetron-sinetron yang biasanya kamu lihat itu. Itu hanya sinetron, sayang. Kekeh gendis. Hidupku juga sudah seperti sinetron, Dis. Penuh dengan drama dan air mata. Sembari menyunggingkan senyuman tipisnya, membuat sahabatnya terdiam membenarkan kalimatnya. Bagaimana dengan kuliahmu? Aku nggak tahu. Sesaat sebelum mengalihkan pandangan ke arah pintu kamarnya yang terketuk. Aku tutup dulu ya, Nis. Ada orang datang ke kamarku. Kemudian mematikan sambungan teleponnya selepas mendapatkan jawaban iya dari sahabatnya. Alexa segera meletakkan ponselnya di atas nakas, kemudian turun dari ranjang untuk melangkahkan kakinya mendekati pintu kamar. "Iya, Bi?" tanya Alexa. Sesaat setelah membuka pintu, beradu pandangan dengan Bisari yang sudah berdiri di balik pintu kamarnya. "Makan malamnya sudah siap, Nun. Sudah ditunggu Tuan Arga di meja makan," jawab Bisari membuat Alexa tercengang. "Aku, Bi?" tanya Alexa menunjuk dirinya sendiri, tak percaya dengan kalimat yang baru saja dia dengar. "Iya, Non, silakan." Kemudian melangkah minggir untuk memberikan nona barunya jalan. Menganggukkan pelan kepala Alexa, di antara rasa ragunya, segera mengayunkan langkahnya menuruni anak tangga. "Ini pertama kalinya seseorang mengajakku makan malam bersama di meja makan," batin Alexa di antara ayunan langkahnya mendekati Arga, bertemankan degupan kencang di dalam dada, sudah berdiri di depan suami sirinya. "Apa saya benar-benar bisa makan malam bersama dengan Tuan di sini?" tanya Alexa, beradu pandangan dengan Arga yang sedang duduk menunggunya. "Kenapa? Kamu keberatan?" datar Arga. Alexa menggelengkan kepalanya pelan untuk menjawab pertanyaan suami sirinya. "Ya sudah duduk," lanjut Arga, mengedikkan kepalanya ke arah kursi kosong di seberangnya. Ini menganggukkan pelan kepala Alexa, segera mengayunkan langkahnya untuk duduk di atas kursi. Hatinya terenyuh, merasa begitu terharu dengan sikap baik lelaki yang baru saja menikahinya secara siri ini, membuatnya kembali mengingat kenangan sedihnya selama tinggal di kediaman orang tuanya. Dia yang tak pernah diperbolehkan makan bersama di meja makan, selalu dititahkan agar menikmati makanannya sendiri di dalam kamar, karena larangan dari Mama Leta, merasa kehilangan nafsu makan jika makan bersama dengan Alexa. "Kenapa diam?" Suara Arga terdengar, membuyarkan lamunan Alexa. "Kamu gak suka dengan makanannya?" Menggelengkan pelan kepala istri sirinya. "Saya sangat menyukainya," jawab Alexa, segera menyendok nasi dan juga lauk di depannya. "Aku sangat menyukainya," batin Alexa. Kian diserang oleh perasaan harunya, membuatnya menitikan air mata yang gak seharusnya jatuh di depan Arga. "Kenapa kamu?" bingung Arga, mengerutkan keningnya. "Gak apa-apa, Tuan," sembari menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. "Kamu ingin kuliah di mana? Hams bisa mendaftarkanmu besok," tanya Arga. Menghentikan kunyahan Alexa, segera menelannya cepat. "Di Universitas C, universitas tempat sahabatnya gendis mengenyam pendidikan." "Apa aku boleh mengambil jurusan kedokteran?" tanya Alexa hati-hati. Lebih baik mengubah kata sayanya menjadi aku, agar tak terlalu formal di saat ia sudah memanggil Tuan.
Kamu ingin jadi dokter? Menganggukkan pelan kepala Alexa membenarkan. Aku ingin memberikan kesempatan untuk hidupku sendiri, agar aku bisa hidup lebih baik di masa depan. Bisa berdiri tegak, melawan kejamnya dunia dengan karir suksesku sebagai dokter. Di antara buliran bening di balik kelopak matanya. Berusaha untuk menikmati tiap suap nasi yang masuk ke dalam mulutnya. Bersambung.